Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Tiba-tiba saja Yoris berkeinginan gabung ke Yosef di saat detik-detik pelaku akan diumumkan oleh pihak kepolisian. Yoris dan Yosef bahkan saling bersumpah di bawah Al-Quran bahwa mereka bukan pelaku kasus pembunuhan Subang ini. Padahal Yoris ini adalah anak dari Yosef dan merupakan ibu dan kakak dari korban pembunuhan Subang, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mereka sampai bersumpah bukan pelakunya. Dalam kasus pembunuhan Subang ini, Yoris dan Yosef hubungan kurang bagus, terlihat saling serang melalui pengacara masing-masing. Bahkan terlihat menjadi dua kubu yang berbeda, di mana antara kubu Yosef dengan kuasa hukum Rohman Hidayat dan kubu Yoris Danu dengan kuasa hukum Ahmad Taufan. Keputusan Yoris ingin gabung ke Yosef dicetuskan oleh Kades Jalan Cagak, Subang, Indra Zainal yang masih saudara dengan Yoris, Yosef maupun dengan korban pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Karena beredarnya isu bahwa Yosef sebagai ayah dari Yoris kelihatan tidak akur. Untuk menepis isu dan opini publik, Kades Jalan Cagak Indra Zainal selaku keluarga juga ingin meluruskan sekaligus mempertemukan Yoris dan Yosef. Dengan keinginan Indra Zainal itu, Yoris menanggapi dengan positif keinginan sang paman tersebut, bahkan Yoris ingin secepatnya dipertemukan dengan sang ayah. Pengen secepatnya sih. Biar cepat realisasi. Nanti mungkin lewat Pak Lurah ya, tutur Yoris seperti dikutip dari video pada kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang diunggah pada hari Sabtu, tanggal 25 Desember tahun 2021. Yoris pun menjelaskan bahwa dirinya juga bertemu dengan Yosef saat pemeriksaan di Polda Jabar, namun karena mengejar waktu pulang pergi Subang Bandung, pertemuan dengan sang ayah hanya sebentar. Waktu pemeriksaan suka ketemu, tapi mungkin ya kita agak ini ya waktu pemeriksaan. Waktunya agak ini, soalnya bulak-balik sih gitu, ungkap Yoris. Dengan jelas mengatakan bahwa hubungannya dengan Yosef baik-baik saja. Tak seperti opini yang beredar di berbagai media. Istri Yoris, Yanti, yang juga saat ikut berdiskusi dalam video tersebut berharap bahwa pelaku yang tega habisi nyawa ibu mertua dan adik iparnya segera terungkap dan mendapat hukuman seberat mungkin. Semoga cepat terungkap ya, dan pelaku dihukum seberat-beratnya, ujar istri Yoris. Yoris pun menuturkan bahwa ia berharap yayasan milik keluarganya juga bisa berjalan lagi seperti biasanya. Lalu saat ditanya apakah akan ada perubahan pada susunan yayasan, Yoris pun menjawab jika kemungkinan ada perubahan. Ya, kemungkinan ada perubahan sebagiannya, akan didiskusikan dengan Papa, ungkap Yoris. Hari ini, Yoris juga telah berziarah ke makam Tuti dan Amel, korban pembunuh ibu dan anak di Subang yang dieksekusi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Yoris tiba-tiba menelepon Indra Zainal dan meminta diantar untuk berziarah ke makam Tuti dan Amel. Di makam, Yoris bersama keluarga kecilnya serta Kades Jalan Cagak mendoakan kedua almarhumah lalu menaburkan bunga di atas makam Tuti dan Amel. Setelah berziarah, Yoris pun bercerita bahwa ia bermimpi mendapat ucapan terima kasih dari sang adik, Amel. Sebagai seorang anak dan kakak, Yoris berharap kerja sama dengan Yosef bisa membantu kasus pembunuh ibu dan anak di Subang segera terungkap. Di sisi lain, penasehat hukum Yoris dan Danu, yaitu Ahmad Taufan membeberkan mengapa kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang belum terungkap juga oleh polisi. Mungkin kurangnya bukti dan saksi menjadi kendala, sehingga butuh waktu dan lama mengungkap kasus ini, ujar Ahmad Taufan. Ada kesan, kasus pembunuhan ibu dan anak, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang ini terkesan berlarut-larut. Ahmad Taufan mengatakan, dirinya lebih melihat kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang ini unik. Sebab katanya, karena terjadinya pembunuhan yang terjadi pada desa yang jauh dari perkotaan Subang. Namun, pelakunya diduga sangat profesional. Mengapa demikian? Karena si pelaku mampu membuat polisi membutuhkan waktu lama mengungkap kasus ini, ujar Ahmad Taufan, menjawab pertanyaan YouTuber Yahya Mohamed. Ahmad Taufan juga menyinggung soal ramainya sorotan terhadap keberadaan Banpol di tempat rumah kejadian perkara, pihaknya sudah melaporkan kepada polisi soal itu. Ia pun mengatakan, adalah hak publik untuk berkomentar soal kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang ini. Perbincangan Yahya Mohamed dan Ahmad Taufan kemudian adalah soal pool golf milik Yosef di rumah kejadian pembunuhan itu. Ahmad Taufan mengatakan berdasarkan keterangan Yoris, bahwa Yosef dan Mulyana secara meyakinkan masuk ke rumah kejadian untuk membawa pool golf, namun sudah disimpan di Polres Subang.
Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian, dan nantikan berita kami selanjutnya hanya di channel UP Info.